Saudara yang terkasih, setiap rumah tangga pasti memiliki cerita. Ada hari-hari penuh tawa, ada juga hari-hari yang dipenuhi air mata. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, karena dua orang yang hidup bersama adalah dua pribadi yang memiliki latar belakang, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda. Di tengah perbedaan itu, seringkali muncul kesalahpahaman, kata-kata yang melukai, bahkan sikap yang membuat hati terluka. Banyak rumah tangga yang awalnya dipenuhi cinta, perlahan menjadi dingin karena luka yang tidak pernah diselesaikan. Salah satu kunci yang Tuhan berikan agar rumah tangga tetap bertahan adalah belajar mengampuni. Mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika seseorang yang kita kasihi justru menyakiti hati kita, rasanya sangat sulit untuk berkata, "Aku memaafkanmu." Terkadang luka itu begitu dalam. Kata-kata yang diucapkan pasangan mungkin masih terus teringat. Sikap yang menyakitkan masih terasa di hati. Bahkan kesalahan yang terjadi mungkin sudah berulang kali terjadi. Banyak orang memilih menyimpan luka itu dalam diam. Mereka tetap hidup bersama, tetapi hati mereka sudah penuh dengan tembok. Mereka masih berbicara, tetapi tidak lagi dengan kasih yang sama. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa dasar dari pengampunan adalah kasih Allah sendiri. Kita dapat mengampuni bukan karena pasangan kita selalu benar, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Seringkali dalam rumah tangga, kita lebih mudah melihat kesalahan pasangan daripada melihat kekurangan diri sendiri. Kita merasa pasangan yang harus berubah, pasangan yang harus meminta maaf, pasangan yang harus memperbaiki semuanya. Namun Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan mengajarkan kerendahan hati. Tuhan mengajarkan bahwa terkadang kita perlu mengambil langkah pertama untuk memulihkan hubungan. Bahkan ketika hati kita masih terluka, mengampuni bukan berarti kita menganggap luka itu tidak ada. Mengampuni juga bukan berarti kita membenarkan kesalahan yang telah terjadi. Mengampuni adalah keputusan untuk tidak membiarkan kepahitan menguasai hati kita. Kepahitan yang disimpan terlalu lama akan merusak hubungan. Sedikit demi sedikit kasih akan memudar. Komunikasi akan menjadi dingin, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat penuh damai justru berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Banyak rumah tangga hancur bukan karena masalah yang besar, tetapi karena luka-luka kecil yang terus menumpuk, kata-kata yang tidak pernah diselesaikan, kesalahpahaman yang tidak pernah dibicarakan, dan sikap saling menyalahkan yang terus berulang. Semua itu perlahan menjadi beban yang berat. Tetapi ketika pengampunan hadir, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hati yang keras mulai dilembutkan, hubungan yang retak mulai dipulihkan, dan cinta yang hampir padam dapat kembali menyala. Yesus sendiri memberikan teladan tentang pengampunan yang luar biasa. Ketika dia disalibkan, disakiti, dihina, dan diperlakukan dengan tidak adil, dia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jika Yesus mampu mengampuni dalam penderitaan yang begitu besar, maka kita juga dapat belajar mengampuni di dalam rumah tangga kita. Mungkin tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan, itu mungkin. Terkadang seseorang berkata, "Aku ingin mengampuni, tetapi hatiku masih sakit." Itu adalah hal yang manusiawi. Pengampunan seringkali bukan hanya satu keputusan dalam satu hari. Kadang-kadang kita harus terus menyerahkan luka itu kepada Tuhan berulang kali. Setiap kali rasa sakit itu muncul, kita datang kepada Tuhan dalam doa dan berkata, "Tuhan, aku memilih untuk mengampuni. Tolong sembuhkan hatiku." Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap air mata yang kita alami. Dia melihat setiap luka yang tersembunyi di hati kita. Dia mengetahui setiap kekecewaan yang mungkin tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Dan Tuhan adalah pribadi yang mampu memulihkan hati yang paling hancur sekalipun. Ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dalam rumah tangga, pengampunan juga membuka jalan bagi komunikasi yang sehat. Ketika kita belajar saling mengampuni, kita juga belajar untuk saling mendengarkan. Kita belajar memahami perasaan pasangan kita. Kita belajar untuk tidak hanya ingin dimengerti, tetapi juga berusaha mengerti.
Dari situlah kasih yang sejati mulai bertumbuh kembali. Rumah tangga yang kuat bukanlah rumah tangga yang tidak pernah memiliki masalah. Rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan kasih. Rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang tidak membiarkan ego mengalahkan cinta. Dan rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang selalu kembali kepada Tuhan sebagai pusat dari hubungan mereka. Mungkin saat ini ada seseorang yang sedang mendengarkan renungan ini dengan hati yang berat. Mungkin ada luka dalam rumah tangga yang masih terasa sampai hari ini. Mungkin ada kata-kata yang belum terucap, ada permintaan maaf yang belum diberikan, atau ada pengampunan yang belum dilepaskan. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk membuka hati kembali. Tuhan ingin memulihkan apa yang sudah retak. Tidak ada hubungan yang terlalu rusak bagi Tuhan. Ada hati yang terlalu terluka bagi Tuhan untuk sembuhkan. Ketika kita menyerahkan rumah tangga kita kepadanya, Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dia dapat mengubah air mata menjadi sukacita, mengubah kepahitan menjadi damai, dan mengubah hubungan yang hampir hancur menjadi kesaksian yang indah. Belajar mengampuni dalam rumah tangga adalah perjalanan seumur hidup. Kita mungkin akan terus belajar setiap hari. Tetapi setiap langkah kecil menuju pengampunan adalah langkah menuju pemulihan. Setiap keputusan untuk mengasihi kembali adalah benih yang akan menghasilkan damai di masa depan. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Rumah tangga adalah tentang dua orang yang memilih untuk tetap berjalan bersama, saling menopang, saling menguatkan, dan tetap setia dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan melembutkan hati kita, memberikan kita kerendahan hati untuk meminta maaf, keberanian untuk mengampuni, dan kasih yang tidak mudah menyerah. Dan kiranya rumah tangga kita menjadi tempat di mana kasih Tuhan nyata, tempat di mana pengampunan menjadi jembatan pemulihan, dan tempat di mana damai sejahtera Tuhan tinggal setiap hari.